Sekali lagi saya ngomong, omongan saya nggak kedengaran ya, Ma Anda. Halo. Terdengar Ustazah. Terdengar Ustazah. Halo. Sangat jelas Ustazah. Halo Ustazah. Dengar Ustazah. Udah mulai aja. Wah. Jadi coba Sur Ya itu jawabannya tuh kayak wah. Dion, moderator. Ya, silakan aja dimulai. Ini hostnya siapa mereka? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis kontrastif fonologi. Kami berdelapan, ada Ainaya, Anis Habibah, saya, Dion, Najla, Rafli, Roldiyah, Tania, dan Waldi. Langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian analisis akan dijelaskan oleh saudari Ainaya. Silakan. Ya, bismillah. Sebelumnya maaf kalau ada suara pokok ayam yang berisik ya teman-teman. Ya, bisa di next. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis kontrastif mikrolinguistik. Ya, menurut Brown pada tahun 1973, beliau mengemukakan analisis kontrastif atau kontrastif analisis dalam bahasa Inggris adalah sebuah metode yang dalam mencari suatu perbedaan antara bahasa pertama, yaitu B1, dan bahasa target, yaitu B2, yang sering membuat pembelajar bahasa kedua mengalami kesulitan dalam memahami materi bahasa kedua yang dipelajarinya tersebut. Kemudian linguistik makro atau biasa disebut mikrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dari dalam, dengan kata lain mempelajari struktur bahasa itu sendiri. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Nah, terus di dalam mikrolinguistik ini ada dibagi 4 pembidangan. Yang pertama itu fonologi. Jadi next. Ya, fonologi secara etimologis berasal dari dua kata Yunani, yaitu phon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji. Objek kajian fonologi yang pertama adalah atau fon yang disebut tata bunyi, yaitu fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata fonem, yaitu fonemik. Bunyi bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu fonetik. Yang pertama, fonetik adalah cabang. Nggak dilebarin. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Kemudian yang kedua, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Kemudian yang kedua, ada morfologi. Secara etimologi, kata formologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau bentuk. Kemudian yang ketiga,
Kaprine. Ada sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi bisa diartikan kalau sintaksis itu menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Abdul Manaf tahun 2009 menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian yang terakhir ada semantik. Semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ungkapan, dan dengan struktur makna suatu bicara. Definisi lain semantik adalah ilmu yang berkaitan dengan makna atau arti kata. Suhardi berpendapat bahwa makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi, serta perilaku manusia atau kelompok. Kemudian selanjutnya akan membahas tentang prinsip-prinsip umum analisis kontrastif mikrolinguistik yang akan dijelaskan oleh Saudari Najla Syahid. Ya, selanjutnya prinsip-prinsip umum analisis kontrastif mikrolinguistik. Terdiri dari dua prinsip. Prinsip pertama ada pemberian, pendeskripsian atau description, dan prinsip kedua itu perbandingan, komparasi atau comparison. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum analisis kontrastif mikrolinguistik ini, menurut Halliday terdapat dua prinsip pada analisis kontrastif, yaitu memberikan sebelum membandingkan, dan membandingkan pola-pola tertentu dan bukan bahasa secara keseluruhan. Pada prinsip pertama, kita tidak dapat membandingkan cara kerja sejumlah bahasa sebelum kita memberikan cara kerja masing-masing bahasa itu. Jika kita ingin menggunakan bahasa ibu sebagai bahan perbandingan, dalam mempelajari bahasa asing, kita tidak cukup hanya bisa berbahasa ibu, tetapi kita juga harus menguasai bahasa yang akan kita bandingkan itu. Pada prinsip kedua, kita tidak dapat membandingkan B1 dengan B2 secara keseluruhan. Yang dapat diperbandingkan adalah salah satu atau beberapa unsur atau pola yang terdapat pada masing-masing bahasa pengandaian yang dibandingkan. Dan kita tidak dapat menarik kesimpulan dari kedua perbandingan ini, karena setiap pola perbandingan dibahas secara terpisah. Selanjutnya, Kedengaran nggak suaranya? Terdengar jelas. Selanjutnya ada analisis kontrastif fonologi. Ada fonologi bahasa Indonesia dan fonologi bahasa Arab. Coba di next, boleh? Iya, yang pertama ada fonologi bahasa Indonesia. Terbagi menjadi dua, ada fonem segmental dan fonem suprasegmental. Saya akan menjelaskan fonem segmental. Yang pertama ada konsonan, kedua vokal, ketiga diftong, dan keempat gugus-gugus konsonan. Yang pertama konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan. Atau secara umum sering kita dengar huruf konsonan yaitu huruf mati, gitu kan, secara umumnya. Lalu konsonan sendiri terbagi menjadi 6. Klasifikasi konsonan yang pertama ada konsonan letup. Konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara, kemudian hambatannya dilepas secara tiba-tiba. Jadi strukturnya rapat, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Contoh huruf-huruf di konsonan letup ini ada B, D, J, G, P, T, C, dan K. Selanjutnya konsonan nasal.
Konsonan yang dibentuk dengan menutup jalan udara dari paru-paru melalui rongga hidung, sehingga udara keluar melalui rongga hidung. Jadi contoh hurufnya adalah M dan N. Selanjutnya ada konsonan paduan. Proses terjadinya dengan menghambat penuh arus udara dari paru-paru, lalu dilepaskan secara pelan-pelan. Dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak ada, dan contoh di bahasa Inggris adalah dari kata bridge. Lalu yang selanjutnya ada konsonan sampingan. Konsonan ini terjadi dengan menutup arus udara di tengah rongga mulut. Jadi udara keluar melalui samping. Dan di huruf bahasa Indonesia itu hanya ada satu, yaitu L. Selanjutnya ada konsonan geseran atau frikatif. Dibentuk dengan cara menyempitkan arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, jadi jalannya udara terhalang dan keluar dengan cara bergeser. Strukturnya hanya renggang, jadi nggak rapat. Udara keluar melalui sela-sela. Dan contoh hurufnya itu F, P, S, SY atau gimana sih caranya? Terus H, KH, dan X. Mungkin kalau di bahasa ada huruf Shin dan Ho. Terus yang terakhir, konsonan getar, menghambat jalan arus udara secara berulang-ulang dan cepat, yaitu huruf R. Fonem segmental selanjutnya yaitu ada vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru tidak terhambat. Dia kebalikan dari konsonan ya. Yang konsonan terhambat, yang vokal tidak terhambat. Seperti yang kita ketahui, huruf vokal itu A, I, U, E, O. Dan yang ketiga yaitu diptong, atau sering disebut juga vokal rangkap. Yaitu posisi lidah ketika memproduksi bunyi pada bagian awal dan akhirnya tidak sama gitu, tidak sesuai. Misalnya ada AU dan AI. Jadi pada kata pantai kita memproduksi A dan I secara beruntun gitu. Jadi pantai namanya A terus dia akhiri dengan I. Jadi kan itu nggak sama. Terus AI misalnya AU misalnya harimau. Jadi kita produksi A di akhir sebelum dan di akhirnya ada U, jadi harimau gitu. Yang terakhir ada gugus-gugus konsonan. Gugus-gugus konsonan adalah beberapa konsonan yang merupakan satu kesatuan ucap. Atau contohnya itu kayak Jadi blokir. bilang memang unstabil. Konsonan itu Internetnya unstabil. blok, struktur. Selanjutnya akan disampaikan oleh Abigail. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu fonem suprasegmental. Nah, tadi kan udah dibahas sama Ere tentang segmental. Sekarang bunyi suprasegmental itu bunyi yang menyertai bunyi segmental. Terdiri dari 3, tekanan, nada, dan jeda. Yang pertama itu tentang tekanan. Tekanan itu suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran, yang mana dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Bangsa Indonesia memiliki bermacam-macam bahasa daerah dan dialek. Memiliki pula intonasi yang berbeda ragamnya. Misalnya kita ketahui bahwa tekanan atau cara berbicara orang Jawa, orang Batak, Minang, dan Sunda itu berbeda-beda. Kemudian tekanan itu memiliki standar yang baku dari bahasa Indonesia. Tekanan pada dasarnya dibuat untuk menentukan hal yang dipentingkan pada suatu kalimat atau dipertentangkan dengan bagian yang lain. Nah, jadi tekanan itu bukan membedakan kata, melainkan membedakan maksud dari tataran kalimat atau sintaksisnya. Contohnya, ketika kita memberikan tekanan pada kalimat kemarin, teman saya menyimpan uang di bank. Nah, ditekankan itu di kata kemarin. Yang dimaksud kemarin, bukan sekarang atau hari ini. Kedua itu contohnya kemarin teman saya mengirim uang di bank. Nah, maksudnya tekanannya di teman. Kata teman berarti teman bukan artinya saudara. Selanjutnya, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Nah, di sini saya ditekankan. Maksudnya teman saya, bukan temanmu. Selanjutnya itu ada nada.
Nah, nada merupakan hal yang menyangkut tinggi rendahnya suatu bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi pasti dibarengi dengan bunyi suprasegmental dengan ciri prosodi nada tinggi. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah frekuensi getarannya, maka nada yang menyertainya juga semakin rendah. Dalam fonem suprasegmental bahasa Indonesia, kita tahu bahwa nada itu ditandai atau dibedakan menjadi 5. Pertama itu ada nada naik, yaitu nada yang meninggi. Biasanya ditandai dengan tanda petik atas 1. Selanjutnya itu ada nada datar atau ditandai dengan strip di atas. Terus ada nada turun, nada yang merendah atau ditandai dengan huruf yang titik di atas atau. Kemudian ada nada turun naik, yaitu nada yang merendah. Kemudian meninggi, ditandai dengan tanda petik, kayak gitu. Terus variasi nada yang menyertai bunyi segmental dalam kalimat disebut juga intonasi. Dalam hal intonasi, variasi dan nada biasanya dibedakan menjadi 4. Pertama itu nada rendah ditandai dengan angka 1 atau biasa disebut do. Kemudian nada sedang ditandai dengan angka 2, re. Kemudian nada tinggi ditandai dengan angka 3 atau mi. Dan nada sangat tinggi biasanya ditandai dengan angka 4 atau fa. Itu ada jeda. Nah, jeda itu adalah suatu hal yang menyangkut perhentian bunyi dalam bahasa. Suatu bunyi segmental dalam suku kata, frase atau klausal, kalimat dan wacana pasti disertai dengan bunyi suprasegmental. Pemberhentian di sana-sini. Nah, bunyi suprasegmental yang berciri prosodi perhatian disebut juga dengan jeda atau persendian antara bahasa yang satu dengan yang lainnya memiliki jeda yang berbeda. Ada yang jedanya jelas dan ada yang tidak jelas. Kemudian jeda itu ditandai dengan 4 hal. Pertama, ketika jeda antara kata ditandai dengan angka tambah atau plus. Terus jeda antar kata dan frasa ditandai dengan garis miring atau. Kemudian ada jeda antar frase dalam klausal ditandai dengan garis miring 2. Dan yang terakhir itu jeda antar kalimat antara wancana ditandai dengan tanda pagar. Contohnya, ia membeli buku sejarah baru atau ia membeli buku sejarah baru. Nah, kalau maksud di kalimat pertama itu, yang baru di situ adalah sejarah. Ia membeli buku dan merupakan sejarah baru. Nah, kalau kalimat kedua, ia membeli buku sejarah, yang dimaksud barunya di situ adalah buku sejarahnya. Itu terkait fonem suprasegmental. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Next. Selanjutnya adalah fonologi bahasa Arab atau alimul aswad fil lughatil arabiyah. Dalam fonologi bahasa Arab itu terbagi menjadi 2, fonem segmental dan fonem suprasegmental. Nah, di sini saya akan bahas tentang fonem segmental atau al-fonimat al-qit'iyah. Fonem segmental adalah fonem yang dapat dibagi atau fonem yang dapat dianalisa keberadaannya. Nah, dalam fonem segmental ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bunyi konsonan, aswatu somitah, dan bunyi vokal atau aswatu soitah, diftong, dan gugus-gugus konsonan. Yang pertama itu bunyi konsonan. Secara praktis, konsonan dalam bahasa Arab itu biasanya dibedakan menurut unsur-unsur pembentuknya, yaitu cara hambat, rongga yang dilalui aliran udara, tempat hambat atau makhraj, hubungan posisional antara penghambat-penghambatnya atau hubungan antara artikulator aktif dengan artikulator pasif atau struktur, dan bergetarnya pita suara. Dalam cara hambat, dari segi hambat, maka konsonan dapat dibedakan menjadi konsonan letup, konsonan geseran, konsonan paduan, dan konsonan tengah-tengah. Konsonan letup atau al-intijariyah adalah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara, kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Struktur yang kedua disebut letupan. Jadi dalam konsonan letup, hambatan
terjadi secara sempurna. Bunyi-bunyi yang termasuk konsonan letup dalam bahasa Arab adalah huruf do, ba, dal, to, kof, ta, dan huruf kaf. Selanjutnya, konsonan geseran atau al-ihtikakiyah. Konsonan geseran itu adalah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, sehingga jalannya udara terhalang dari keluar dengan bergeser. Jadi strukturnya tidak dapat seperti pada konsonan letup, tetapi renggang. Jadi hambatan terjadi secara tidak sempurna. Bunyi-bunyi yang termasuk konsonan geseran adalah huruf fa, sa, sin, shin, ha, he, ho, zai, zal, zo, goin, dan ain. Inti jari ihtikakiyah. Konsonan paduan adalah konsonan hambat jenis khusus. Proses terjadinya dengan menghambat penuh arus udara dari paru-paru. Kemudian hambatan itu dilepaskan secara pelan-pelan pada konsonan geseran. Di dalam bahasa Arab yang termasuk konsonan paduan itu adalah huruf ja. Kemudian konsonan tengah-tengah al-mutawasito, ada macam konsonan letup maupun geseran. Hal ini dapat terjadi dalam 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, aliran udara tidak dapat hambatan atau rintangan secara tidak jelas sehingga melahirkan suatu macam bunyi yang disebut vokal atau semi konsonan, yaitu huruf ja, wau, dan ya. Dan yang kedua, aliran udara menjauhi hambatan yang ada di dalam rongga mulut, yaitu karena lidah terangkat tinggi-tinggi, sehingga udara terpaksa diaduk dan keluar melalui kedua sisi samping lidah. Dan bunyi demikian disebut literal atau liquida. Hanya ada satu huruf yang termasuk dalam konsonan tengah-tengah, yaitu huruf la. Dan yang ketiga, penyempitan struktur terjadi secara tetap, yaitu lidah mendekati alveolum atau gusi dalam atau pangkal gigi, tetapi lalu menjauh lagi. Dan seterusnya terjadi lagi seperti tadi berulang-ulang dengan cepat sehingga udara yang keluar digetarkan. Peristiwa ini melahirkan macam bunyi yang disebut getar atau trill, yaitu bunyi ro. Yang keempat, udara mengalir tidak melalui rongga mulut, tapi melalui rongga hidung. Bunyi yang demikian itu disebut nasal atau sangau. Kemudian dari unsur pembentuk huruf konsonan, bunyi konsonan itu yang kedua ada bergetar atau tidaknya suara. Berdasarkan bergetar tidaknya suara, konsonan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama konsonan bersuara atau majhur, yaitu apabila pita suara turut bergetar. Bunyi-bunyi yang termasuk majhur adalah huruf do, ba, dal, zo, za, zai, ain, goin, ja, la, ro, mim, nun, wa, dan ya. Dan yang kedua adalah konsonan tidak bersuara atau mahmus, yaitu apabila pita suara tidak turut bergetar. Yang termasuk bunyi mahmus adalah huruf to, ta, ko, ka, so, sin, fa, sa, shin, ho, dan ha, dan mim. Dan yang ketiga dari unsur pembentukan huruf konsonan adalah tafhim. Dalam ilmu bunyi, tafhim berarti pengucapan suatu konsonan secara tervariasi atau pengucapan bunyi dengan dorsum atau pangkal lidah diangkat ke arah velum atau langit-langit lunak atau terparingalisasikan atau tahlik. Artinya naiknya pangkal lidah dari dinding belakang ke paring atau rongga kerongkongan. Berbeda dari dua istilah tersebut adalah palatalisasi atau takwir, yaitu perubahan bunyi yang berada di belakang langit-langit keras
karena naiknya lidahnya sehingga terucap pada langit-langit keras itu, misalnya bunyi kaf. Titik perbedaannya adalah alat bicara pasif pada dua istilah pertama tidak demikian, atau bahwa bunyi yang terucapkan bukan pada alat tersebut, melainkan di tempat lain. Misalnya pada saat feralisasi, pangkal lidah diangkat ke arah langit-langit lunak, maka di tempat lain selain langit-langit lunak berjalan pengucapan suatu bunyi. Jadi feralisasi adalah gerakan penyerta terhadap pengucapan bunyi di tempat makhraj yang lain, yang melahirkan kualitas bunyi tertentu, yang mewarnai bunyi yang diucapkan di tempat yang lain dengan eoma tertentu. Hal ini terjadi pada pengucapan bunyi pada huruf so, mufaham, sedangkan selainnya disebut murakkab. Dan yang keempat adalah tempat hambat. Tempat hambat itu yang pertama ada bilabial atau syafatani. Konsonan ini terbentuk dari pertemuan antara bibir bawah sebagai artikulator aktif dan bibir atas sebagai artikulator pasif. Bunyi yang lahir adalah bunyi ba, mim, dan waw. Yang kedua adalah biodental, safhi asnani. Konsonan ini terdiri apabila artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya gigi atas. Bibir bawah ditekankan pada gigi depan atas sehingga terjadi penyempitan arus udara. Jadi hambatan tidak sempurna. Karena itu udara keluar secara bergeser melalui sela-sela bibir dengan gigi dan melalui lubang-lubang di antara gigi. Bunyi konsonan yang terbentuk adalah huruf waw. Dan yang ketiga adalah interdental atau baina asnani. Konsonan ini terjadi dengan meletakkan ujung lidah sebagai artikulator aktif di antara gigi atas dan gigi bawah sebagai artikulator pasif dengan tidak menutup arus udara secara sempurna. Konsonan yang terbentuk adalah huruf zo, za, dan sa. Yang keempat adalah apicoalveolars atau zalki litawi. Konsonan ini dibentuk dengan sentuhan ujung lidah artikulator pasif sehingga menyebabkan penyempitan ruangan jalannya udara dan kemudian udara bergeser pelan-pelan tanpa letupan. Bunyi yang lahir adalah huruf so, ro, za, dan sin. Yang kelima adalah apicodental alveolars atau zalki litawi asnani. Dibentuk dengan menempelkan ujung lidah artikulator aktif pada pangkal gigi atas di depan gigi konsonan yang terbentuk adalah huruf do, da, ta, to, dan la. Yang keenam adalah frontopalatal atau torofigori. Dihasilkan dari penekanan daun lidah atau artikulator aktif pada langit-langit keras, artikulator pasif. Nah, bunyi yang dihasilkan itu seperti huruf ja dan shin. Kemudian yang ketujuh, mediopatatals atau wasitigori. Konsonan ini dihasilkan dari menaikkan lidah bagian tengah atau artikulator aktif ke arah langit-langit keras, artikulator pasif, tetapi tidak sampai menyentuh. Konsonan ini menghasilkan bunyi ya. Dan yang kedelapan, dorsovelars. Konsonan ini di artikulator aktifnya adalah pangkal lidah dan artikulator pasifnya ialah langit-langit lunak. Pangkal lidah menekan langit-langit lunak. Konsonan macam ini adalah huruf kaf, ghoin, dan kho. Selanjutnya ada dorso-uvulars, dihasilkan oleh pertemuan antara anak pangkal lidah dengan anak tekak, sehingga udara terhambat secara sempurna. Konsonan macam ini hanya ada satu, yaitu huruf ko. Yang ke-10, root pharyngeus. Konsonan ini dihasilkan dari mendekatnya akar lidah kepada dinding rongga kerongkongan, tetapi tidak sampai menyentuhnya. Konsonan macam ini adalah huruf H dan Ain. Dan yang terakhir adalah glottals. Termasuk dalam konsonan ini adalah huruf
hamzah, dan huruf H. Semuanya dilahirkan dari merapatnya dua pita suara sehingga suara dari paru-paru terhambat. Yang kedua adalah bunyi vokal atau aswatus soitah. Vokal dapat diklasifikasikan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur dan bentuk lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada vokal tinggi atau murtafi'ah. Misalnya dalam bahasa Arab itu kasro qasiro dengan lalu kasro tawilah, domah qasiro dan domah tawilah. Kemudian vokal madya atau mutawasito. Contohnya itu fathah qasiro, dan vokal rendah atau munkhafidoh. Contohnya itu adalah fathah tawilah. Yang kedua, bagian lidah yang bergerak. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak, vokal itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada vokal depan, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan peranan turun naiknya lidah bagian depan. Misalnya dalam bahasa Arab itu adalah kasro qasiroh dan kasro tawilah dan kasro fathah tawilah. Yang kedua, vokal tengah, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan peranan lidah bagian tengah, misalnya fathah qasiro. Dan yang ketiga, vokal belakang, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan peranan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah, misalnya dalam bahasa Arab domah qasiro dan domah tawilah. Yang ketiga adalah struktur. Struktur adalah keadaan hubungan posisional artikulator aktif dengan artikulator pasif. Karena vokal tidak ada artikulasi, maka struktur untuk vokal ditentukan oleh jarak lidah dengan langit-langit. Menurut strukturnya, maka vokal dapat dibedakan atas vokal tertutup, vokal terbuka, dan vokal semi tertutup. Dan yang keempat adalah bentuk bibir. Berdasarkan bentuk bibir, waktu vokal diucapkan dalam bahasa Arab hanya terdapat vokal tak bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar. Misalnya dalam bahasa Arab itu kasro qasiroh, kasro tawilah, fathah qasiro dan fathah tawilah. Dan yang ketiga dari fonem segmental adalah diftong. Menurut Abdul Mun'im, dalam bahasa Arab tidak terdapat satu jenis pun dari ketiga jenis diftong. Diftong naik, diftong turun, dan diftong memusat. Hal ini tidak seperti yang terdapat pada bahasa Indonesia atau pada sebagian besar bahasa di dunia. Karena vokal dalam bahasa Arab adalah harokat atau syakal, seperti fathah, domah, maupun kasroh, dan tidak mungkin dalam satu huruf mempunyai 2 harokat. Namun pada para pakar fonologi kurang sependapat dengan pernyataan tersebut. Mereka berpendapat bahwa kajian tentang fonologi merupakan kajian itu contoh diftong yang di awal ada seperti kata maut, di tengah seperti kata Quraisy, dan di akhir seperti kata